Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu Nah, amin ya rabbal alamin. Yaitu diawali dengan apa? Kemarin tawakal. Tawakal sudah? Sudah. Kemudian sekarang kita berbicara apa? Babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab yang berbicara tentang iman kepada Allah, termasuk bagian dari iman kepada Allah. Jadi kalau kita ini orang yang iman kepada Allah, maka salah satu bagian keimanan itu kudu sabar atas takdirnya Allah. Harus sabar? Sabar. Minal iman termasuk bagian dari keimanan. Jadi termasuk apa bagian dari keimanan itu? Sabar di dalam menghadapi ketetapan takdir yang ditulis. Saya gudo bahasa Inggris. Ternyata ada guru bahasa Inggris di situ. Masya Allah. Kisinan saya ya. Loh, kok pinter? Saya tanya. Ibu kok bisa bahasa Inggris? Dosen ya? Teman-temannya bilang apa? Pensiunan guru bahasa Inggris, Ustadz. Oh alah. Ini senjata makan tuan ini. Nggak tahu beliau datang nggak sekarang? Anda. Sudah. Maka ketika ada seseorang itu tidak bisa sabar atas takdirnya Allah. Misal, Allah takdirkan dapat suami. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Amin ya rabbal alamin. Kok ternyata suami ini tidak bertanggung jawab. Bukan suami yang kemudian menyayangi. Istri bisa menjadi sosok seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Apa yang terjadi? Maka yo mau tidak mau kita dituntut untuk ridho dengan takdir itu dan kemudian diminta untuk sabar. Yang sabar tersebut menunjukkan iman ada berapa? Cek Farid, ini mic-nya kok koyo aneh ini. Suadat nomor 2. Oh itu Islam ya, Masya Allah. Anda masih sadar berarti. Ini kayak sarapan tenanan nih. Iman kepada Allah. Kemudian malaikat, kemudian kitab, kemudian nabi dan rasul, kemudian hari akhir. Rukun iman yang terakhir apa? Mengimani qadha dan qadar. Bahwasannya semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas kehendak siapa? Allah. Itulah iman, Bu. Berarti termasuk yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit, melarat, sugih, ayu, elek, putih. Enggak, jangan diri, sensitif. Putih, manis, ya, lawannya putih apa? Manis. Itu semua ketetapannya siapa? Allah. Sabar itu apa? Sabar itu apa? Sabar itu apa? Gak jerit-jerit? Menerima apa adanya, menahan diri. Itulah bahasa sabar. Maka kalau saya untuk jamaah yang deso-deso seperti anda ini, sabar, gak usah baper, sabar. Ini baru bahasa sabar ini ya. Itu bahasa paling gampang yang menunjukkan arti sabar secara kata, makna kata, terjemahan letterlek. Sabar itu apa? Ngempetnya. Tapi kemudian Anda tiba-tiba seret. Terus kita di belakangnya sebagai laki-laki, ini kan podo lanang ya, kasih menggok ya lanang. Itu biasanya kalau orang tidak sabar, refleksnya elek. Mesuh, astagfirullahaladzim. Langsung. Itu mbek jerit. Jendela dibuka langsung. Ini mic ini Masya Allah. Ini mic ini otomatis. Lihat ono kalimat-kalimat elek itu mor-mor meneng dewe dia. Padahal jadi normal. Coba. Nah keluar. Masya Allah. Bagus ini mic. Nah maka yang seperti itu Bu. Ref untuk latihan ngempet. Tapi ketika seseorang itu sudah terlatih untuk senantiasa ngempet, menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tidak menyikapi sesuatu dengan mendatangkan murka dari Allah. Maka ketika terlatih, maka dia adalah orang yang sabar. Maka disebutkan dalam hadis, man tasabbara sabbarahullah.
Ini kayak speaker luar ini, enggak, Dit? Dan man tasabbara, barang siapa yang latihan sabar, latihan, dia berikhtiar, dia jogo diri untuk tetap senantiasa pada koridor yang diridhoi oleh Allah. Man tasabbara, barang siapa yang latihan sabar, ngempet, senantiasa ikhtiar, berjuang untuk mampu sabar, apa yang terjadi? Sabbarahullah. Allah jadikan dia betul-betul jadi orang yang sabar. Berarti sabar itu, Bu, diikhtiarkan, dilatih, pakso. Nanti lama-kelamaan akan muncul sikap sabar. Maka as-sabru fil lughati, sabar secara bahasa adalah al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan diri. Wa fil istilahi, dan di dalam istilah, habsun nafsi ala asya wa an asya. Bersabar secara istilah itu apa? Menahan diri ala asya, atas buruknya sesuatu yang menimpa kita, wa an asya, dan menanti sesuatu yang tidak kunjung datang. Itu sabar secara istilah. Dan ibu-ibu tulis, sabar di dalam syariat dibagi menjadi 3. Sabar di dalam syariat dibagi menjadi berapa? 3. Nomor 1, as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1, sabar untuk apa? Senantiasa taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, orang tahajud perlu sabar apa enggak? Kalau enggak sabar, tahajud apa enggak dia? Enggak mungkin. Karuan, turu, angkat tangan yang tadi malam enggak tahajud. Saya tak merem. Jujur ya, Masya Allah. Ini yang lain bukan tahajud, cuma gak jujur saja. Karena membongkar aib orang lain boleh apa enggak? Enggak boleh, apalagi membongkar aib diri. Nah, maka kalau kita enggak mampu sabar, Bu, kita mikir, awakku kesel, istirahatku kurang, saya perlu mengistirahatkan fisik. Allah, wong iki kudu wajib ae lho, hukumnya cuma sunnah. Kalau enggak sabar, enggak akan mampu. Puasa, kalau enggak sabar, bisa? Enggak bisa, ngelak. Ya langsung, bismillah. Ngombe, tapi ini Bu Sriama, hari ini kelegem Bu Sriama. Ya ini madunya kayak kebanyakan. Tapi madu kan bukan gula. Oh, kebablasan. Terus kalian sak botolnya enggak apa-apa. Sudah? Masya Allah, terima kasih Bu Sriama. Maka orang yang puasa perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau enggak sabar, ngelak didik. Kemudian bakul es teler lewat, ding 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 ding, es teler, sop buah. Kalau enggak sabar, buyar. Orang sodakoh, ngerti sodakoh? Perlu sabar apa enggak? Kalau enggak sabar, karuan, tak gaya tuku skincare. Ya, skincare. Lah apa sodakoh? Masjid Ahmad Yani wis duwe akeh. Nah, maka kesabaran ketika taat kepada Allah itu dibutuhkan. Kenapa? Karena orang yang mau taat, godaannya besar. Gini apa nggih? Besar. Mau baca Quran, godaannya apa? Tiba-tiba HP bunyi. Shopee. Oh, wes tutup Quran nih. Apa, Rek? Oh, ternyata ada promo. Sekarang tanggal berapa? 25. Nanti insya Allah bulan 12 ada promo 12. Hati-hati, jangan sampai ketinggalan. Itu timbang getu ngaji, karuan ngecek put namanya, iya. Nah sudah, maka kalau ndak sabar Bu, ndak akan ngaji. Kemudian panjenengan silaturahmi ke rumah keluarga, silaturahim. Ternyata yang diparani wajahnya mencep, ngerti mencep? Mencep itu kuping, pipi, meripat, irung, ngelumpuk di lambe kabeh.
Kalau panjenengan ndak sabar, karuan aku moleh. Lala pembelani dulur sing raine gak nyeneng nih. Nah, maka tetap orang yang ibadah perlu sabar. Ayatnya, panjenengan buka dalam surah Toha ayat 132. Dalil, oh son depan mati semua, alhamdulillah, bagus. Pengiritan. Yang nyala cuma son samping dan belakang. Tapi tidak apa, ibu-ibu, suara saya jelas? Jelas ya, sip. Karena jelas hendaknya suara itu tergantung hati, Bu. Lek hati ini pas sumpek, jerito gak kerungu. Tapi kalau hati pas bahagia, insya Allah walaupun pelan juga kedengeran. Sudah. Dalil tentang apa? Tentang bahwasannya sabar yang nomor satu adalah sabar di dalam taat kepada Allah. Sabar untuk terus-terusan istiqomah ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Surat Toha ayat berapa? 1, 3, 2. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mendirikan salat. Ini dalil yang jelas bahwasannya Allah menunjukkan kepada kita ketika sholat perlu sabar. Memerintahkan anak, istri, suami, keluarga untuk sholat. Memerintahkannya pun juga perlu sabar. Kalau tidak sabar, dijak sepisan gak gelem, sakarepmu neroko-neroko rasakno dewi. Karena tidak sabar. Sholat juga sama. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan istiqomah. Apalagi sholatnya sholat taraweh. Sebentar lagi kan Ramadan ya. Kalau pas kedapatan imam yang bacaannya panjang, meni masjidnya buyar. Saya kelas 4 SD, kelas 4 atau kelas 5, bikin tim survei sama teman-teman saya sekelas. Itu di malam pertama Ramadan. Saya sebar teman-teman saya ke beberapa masjid dan musola. Nanti kita janjian di satu titik, yang di tempat itu masang mercon bumbung, tahu? Mercon bumbung yang pakai karbit, pakai bambu itu, bung, bung itu sudah. Tujuannya apa? Nyebar teman-teman tadi. Kita cari mana teman yang ketemu di titik pertemuan yang paling cepat. Maka besok kita sepakat taraweh di sana semua. Karena apa? Taraweh paling cepat. Dan kok subhanallah, saya keduman masjid sing mulia paling telat. Masya Allah. Rotok cekot-cekot ini ya. Nah, maka semacam ayat 23 dan 24. Tulis surah Al-Insan. Ayat berapa? 23 dan 24. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan kepada kalian Al-Quran itu tanzila. Bertahap, sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Cek gak kaget dengan hukum yang tiba-tiba banyak. Maka Allah turunkan apa? Bertahap, sedikit demi sedikit. Bahasa Inggrisnya apa? Tinggal tik. Apa? Tinggal tik. Sedikit demi sedikit. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-24, Fasbir li hukmi rabbik. Maka dengan itu, bersabarlah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sabar, ibu-ibu. Disuruh apa? Sabar. Ngadepi tonggo sing lek ngomong pedes omongane. Perlu sabar. Menghadapi anak, ketika anak diingatkan tidak kunjung nurut, perlu sabar. Maka Allah mengingatkan, wasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah kalian untuk menjalani hukum dari Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dalil yang ketiga, bahwasannya sabar yang pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda buka surah Al-Kahfi, tulis saja surat
Al-Kahfi ayat yang ke-28. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk ke Kancan. Ngerti ke Kancan? Berteman. Dengan siapa? Dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ahli zikir. Yang diperintah siapa? Nabi Muhammad. Perintahnya apa? Disuruh berteman dengan teman-teman yang baik. Wong kang soleh kumpulono. Tapi Bu, berteman dengan orang soleh itu perlu sabar. Kenapa? Anda ngerungokne musik, diling nih. Ojo. Engko lek senengane ngerungokne musik, males moco Al-Quran. Terus mau mampir ke warung, yang dicari warung yang pegawainya hot. Masakannya apa pegawai nih? Yang pakaiannya minim. Rin lu penak. Iki kok lek tuku kopi untuk bonus pangku. Terus teman yang soleh bilang apa? Ojo, gak oleh. Golek warung liyane ae sing pelayannya sopan atau pelayannya pakaiannya menutup aurat dengan sempurna. Ini kalau ketemu orang soleh begitu, maka perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Jalan Malang sampai Jawa Tengah. Setiap azan mandek, lek gak sabar ngeluh, oh perek mandek terus ya Allah. Kapan tekone iki? Allah disuruh sabar untuk senantiasa membersamai ahli zikir. Maka semua bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, semua bentuk ibadah kepada Allah, semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah wajib punya modal yang namanya sabar. Maka sabar nomor 1, sabar di dalam taat kepada Allah. Faham ibu-ibu? Berarti orang kalau mau taat kepada Allah harus sabar. Nomor 2, jenis sabar yang kedua. Jenis sabar yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Nomor 2 apa? Sabar untuk meninggalkan apa? Maksiat. Bu, maksiat itu enak apa enggak? Betul. Astagfirullahaladzim. Kok enak gitu apa tuh? Sembrono ini. Ya maaf ya, memang secara naluri manusia, sesuatu yang dilarang itu nampaknya apa? Menarik. Ibu-ibu kalau lewat di suatu jalan, terus ada tulisan ada banner warna kuning, tulisannya merah. Kan itu mencolok sekali ya. Dasarnya kuning, warnanya, dasarannya kuning, tulisannya merah. Tulisannya apa? Jangan tengok kiri. Anda nyetir, jangan tengok kiri. Oh, apa sih? Normal apa enggak? Normal. Maka itulah di dalam pendidikan anak, Bu, kalimat jangan itu ada penempatannya. Karena anak kita usia-usia pertumbuhan, itu rasa penasarannya sangat tinggi. Jangan naik ke atas ya. Wes, lek dipenging koyok di siapa orangnya? Ayo angkat tangan. Sudah, maka anak panjenengan ojo munggah loh yo. Maka jangan pakai kalimat sekedar larangan, tapi beri penjelasan. Nak, di atas itu nak, banyak tikus. Di atas itu nak, banyak debu. Maka, kalau kamu tidak kepingin terjadi sesuatu yang buruk, baru jangan naik. Tapi kalau cuma larangan, tidak ada penjelasan, malah apa? Penasaran. Nah, maka dengan itu, ketika meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, perlu sabar apa enggak? Perlu. Anda tahu Nabi Adam dan Siti Hawa? Allah bilang apa? Wa kula minha haitsu Astagfirullah wa atubu ilaih. Makanlah, minumlah di surga itu apapun yang kamu
inginkan. Tapi yang dilarang apa? Satu tok. Wala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Bayangin Bu, di surga itu semuanya ada, semuanya boleh. Semua. Anda ngerti kalimat semua? Wes, ono susu, ono madu, ono sate, ono gulai, ada rawon amanah, lengkap. Semuanya ada. Dan semuanya boleh. Tapi oleh Allah dikasih satu peringatan. Tapi Adam, Hawa, wala taqraba hadhihi syajarat. Tapi pohon ini jangan sekali-kali didekati. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu dekat, sampai kamu makan, kamu akan menjadi orang yang zalim. Bayangin Bu, dari semua yang boleh, itu tidak menarik. Yang menarik untuk mereka berdua apa? Justru yang dilarang. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat. Maka untuk menghindari, yo kepingin. Ya benda. Jane yo kepingin. Tapi, karena ini oleh Allah dilarang, saya kudu ngempet. Sabar. Dalilnya. Anda buka dalam surah Yusuf. Surah Yusuf. Ayat yang ke-33. Surah Yusuf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalaulah engkau ya Allah tidak menyelamatkanku, maka aku akan condong kepadanya dan aku termasuk orang jahil. Orang jahil. Maka lihat sekarang. Bu, nun sewu nggih, kita ngomong manusiawi ya. Mudah-mudahan ini tidak dianggap sesuatu yang porno. Karena saya tidak maulah cerita begitu. Tidur. Panjenengan, na'udzubillah. La qadarullah ya. Ono wong lanang ganteng, gede, dukur, putih, Masya Allah. Terus tiba-tiba wong lanang itu dalam keadaan Anda tidak ada penghalang apapun. Suami yo tidak punya, ndak kuati konangan anak, segala macam. Terus wong lanang itu bilang, yuk. Dalam keadaan naluri manusiawi sedang mengajak Anda untuk melakukannya. Kira-kira dalam keadaan seperti itu, kalau panjenengan tidak sabar ngempet ojo sampai ke daden. Kalau panjenengan tidak sabar, apa yang terjadi? Ya sudah, dosa yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Nah maka saat itu panjenengan harus punya modal. Modalnya apa? Sabar. Dan Nabi Yusuf dapat itu. Sampai Nabi Yusuf itu berani mengatakan karuan melbu penjara. Luwe api. Mungkin di dunia saya sengsara, tapi di akhirat saya selamat. Perlu apa? Sabar. Maka akhirnya Nabi Yusuf meninggalkan perempuan itu, dan Nabi Yusuf alaihi salam selamat. Karena apa? Dia punya modal sabar. Sekarang lihat. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-33, ada dalil bahwasannya meninggalkan larangan dari Allah, meninggalkan bermaksiat kepada Allah, itu perlu apa? Perlu sabar. Sekarang sabar yang ketiga. Nomor 1, sabar apa tadi? Dalam taat kepada Allah. Maka orang yang mau ibadah kudun duweni sifat sabar. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di depan mata enek duit 2 miliar. Anda kalau mau ngelepas jilbab dikasih 2 miliar ini. Anda ambil apa enggak? Anda ambil apa enggak? Hah? Enggak? Serius? Lo nyepot mek 2 menit loh. 2 miliar loh. Mari kono tobat 2 miliar iki bangun pondok ya apa? Yo jangan Bu ya. Harus sabar. Walaupun godaan itu begitu besar. Sekarang yang ketiga, sesuai dengan materi kita di pagi hari ini, as-sabru ala aqdarillah. As-sabru ala aqdarillah.
sabar atas takdir dari Allah. Sabar atas takdir dari Allah. Apa sabar atas ketetapan takdir Allah itu, Bu? Artinya, ketika Allah mendatangkan dalam hidup kita ini takdir yang tidak kita inginkan. Kalau ngomong manusiawi, Bu, semuanya kan kepingin uripe penak. Rezeki ini lancar, awake sehat, rumah tangganya bahagia, anak turunnya solih, dan itu kan harapannya manusia. Tapi panjenengan tahu satu kaidah. Apa kaidahnya? Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya kepingin dan Anda juga kepingin, tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Betul apa enggak? Jadi tidak semua yang kita inginkan itu pasti terjadi. Sampai ada satu pepatah dalam bahasa Arab. Laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Laisa ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Tajrir riyahu bima la tashtahihi sufunu. Tidak semua yang manusia inginkan itu bakal dia dapatkan. Sebagaimana terkadang angin itu bertiup tidak pada arah yang diinginkan oleh nelayan. Jadi kadang-kadang nelayannya kepengen kemana, anginnya kemana. Seperti itulah hidup ini. Nggak ono bu wong di dunia itu semuanya baik-baik saja, itu nggak ada. Ini orang bermasalah semua ini. Ya mulai sana. Ini wis bermasalah semua ini, ya termasuk muter ke sini juga. Podo kabeh. Karena apa? Namanya dunia ini, Bu, kepada manusia terbaik pun itu tidak ramah. Apalagi kepada kita. Siapa manusia terbaik itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Bu, ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad umur 6 tahun, ibundanya wafat. Lagi enak-enaknya diasuh oleh pamannya, oleh kakeknya. Kakeknya wafat. Pindah lagi ke siapa? Pamannya. Masya Allah, itu di usia sebelum kenabian. Nanti setelah jadi nabi lagi, Masya Allah, dihujat, diboikot, disiksa, diperangi, berat. Kepada manusia terbaik saja, dunia ini tidak bisa ramah. Terus Anda berharap dunia ramah kepada Anda? Mustahil. Tidak ada. Terus apa obatnya? Satu, sabar. Apa obatnya? Sabar. Anda buka dalam surah Al-Insan, sama seperti yang tadi, di ayat yang ke-24. Surah apa? Al-Insan, ayat berapa? 24. Sebentar ya. Sip. Al-Insan ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu. Kata Syekh Utsaimin, hukum di sini boleh jadi hukum yang berkaitan dengan takdir. Jadi Allah menetapkan takdir panjenengan, Allah minta apa? Fasbir. Disuruh sabar. Misal, lahir dari kedua orang tua yang miskin. Miskin lagi podo kabeh wis ya. Lahir dari kedua orang tua yang miskin. Akhirnya waktu sekolah, sekolah aneh elek. Gak iso sekolah koyok wong liyane. Ketika dia harus kuliah, ternyata orang tua ndak punya biaya. Terpaksa dia harus kerja. Nah, keadaan semacam ini, Bu, ini bukan pilihan, tapi ini ketetapan takdir dari Allah. Bisa milih apa ndak? Ndak bisa. Kalau bisa milih, saya milih jadi anaknya Pak Jokowi. Jadi wapres saya sekarang. Sebentar.
Sudah? Maka bagaimana? Ya tetap harus sabar atas ketetapan takdir dari Allah. Nah, dan sabar atas ketetapan takdir Allah itulah yang masuk pada bab akidah. Masuk pada bab apa? Akidah. Masuk dalam kitab tauhid. Jadi ridho, pasrah, ikhlas, nerimo dengan apa yang Allah tetapkan, itulah yang menunjukkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain. Panjenengan buka surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ayat 35. Al-Ahqaf ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk mengajak kita senantiasa sabar seperti sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada berapa? Nggak bisa ditawar gitu? Dibikin 6 gitu boleh? Dikurangi 1 jadi 4 boleh? Nggak. Siapa nomor 1? Nomor 1 Nuh. Nomor 2 Ibrahim. Nomor 3 Musa. Nomor 4 Isa. Nomor 5 Muhammad. Yang paling afdol dari yang 5 ini siapa? Muhammad. Ibu-ibu lihat kisah kehidupan 5 orang Nabi ulul azmi ini. Gak ono sing enak blas. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 1000 dilongi 50. 950 tahun. Yang ikut berapa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang melok mek titik. Bahkan ketika akan terjadi banjir besar, Nabi Nuh memanggil siapa? Anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana. Nak, melok aku nak. Anaknya bilang apa? Moh. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak pak, saya tak naik ke gunung saja. Yang di gunung itu saya akan selamat. Nabi Nuh bilang apa? La asimal yawmu min amrillah. Nak, dino iki gak ono sing selamat. Akhirnya anaknya ikut apa enggak? Nggak ikut. Anaknya katut tenggelam. Dicemooh sama umatnya segala macam. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Maka itu kisah Nabi Nuh. Yang kedua siapa? Ibrahim. Anda tahu Nabi Ibrahim bapaknya siapa? Azar. Apa pekerjaannya Azar? Produsen Tuhan. Loh ya apa? Iya kan? Pembuat patung. Anaknya Nabi yang akan menghancurkan patung itu. Anda tahu bagaimana beban mentalnya Nabi Ibrahim? Dia mengajak menyembahannya kepada Allah, bapak yang di omah sedang produksi Tuhan. Kemudian, agak besar lagi. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Bapaknya bilang, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kamu tidak senang sama Tuhan saya, wahai Ibrahim. Kalau kamu tidak senang, pergi aja. Pergi, diusir. Nomor 3, besar lagi. Ketika dakwah, mari mecahi berhala. Terus segala macam. Konangan pelakunya adalah Nabi Ibrahim. Diapain Nabi Ibrahim? Dibakar. Anda tahu, dibakarnya Nabi Ibrahim keadaannya seperti apa? A'azanallahu wa iyyakum. Telanjang bulat. Diikat tangannya, diikat kakinya, pakai rantai besi. Maka disebutkan dalam riwayat, tidak ada hari yang Nabi Ibrahim lebih malu dibandingkan hari itu. Itu apinya tidak padam, 7 hari 7 malam. Ada burung lewat di atasnya, langsung mati karena hawa panasnya. Bukan karena apinya loh, kena hawa panas sih. Dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke sana, dalam keadaan Nabi Ibrahim sujud kepada Allah. Setelah apinya padam, 7 hari, tidak sedikit pun kulitnya tersentuh oleh api, bahkan tidak ada yang kena item-itemnya abu sama sekali. Terus bapaknya lewat. Bapaknya bilang apa? Ni'mar rabbuka ya Ibrahim. Sebaik-baik Tuhan, ya Tuhanmu itu. Beriman bapaknya? Enggak. Itu Nabi Ibrahim. Nuh, Ibrahim. Terus Musa. Nabi Musa lebih parah lagi. Baru lahir. Apa? Musuh terbesarnya. Bayangin Bu. Pisah dari ibunya. Kemudian ketika besar lagi, diburu bersama Firaun.
Sampai kemudian pergi ke negeri Madian. Betul tidak? Kisahnya kan begitu. Sampai Madian tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ketemu perempuan, diewangi. Baru hidupnya sedikit mudah. Balik lagi ke Mesir. Bawa pergi Bani Israel. Bani Israel yang dibawa pergi untuk diselamatkan malah ngelok nih Nabi Musa. Ya Musa, ini dalam mudrokun ketun melok sampean iki. Iki mesti konangan ketangkep sama Fir'aun ini. Lihat Nabi Musa. Sabar apa enggak? Sabar. Nuh sabar. Ibrahim sabar. Musa sabar. Yang keempat, Nabi Isa. Wih, tambah serem lagi. Bukan cuma Nabi Isanya, ibunya pun kena. Anda tahu tuh, Siti Maryam itu ketika sudah mulai senden di pohon kurma, dia bilang apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, karuan aku mati ya Allah, bayang. Dan kemudian aku terlupakan. Tidak ada orang pernah kenal yang namanya Maryam. Gak apa-apa ya Allah, karuan aku mati. Daripada nanti bayi ini lahir, saya mau ngomong apa sama mereka ya Allah? Panjenengan pernah kena masalah sampai kroso mati lu enak timbang masalahku? Kalau ngelihat orang lain hidupnya berantakan, ojo dienyek. Kenapa? Kalau bisa milih, dia tidak mau milih itu. Jangan dihina. Orang-orang yang kemudian rumah tangganya rusak. Anda tidak tahu bagaimana beratnya dia mempertahankan rumah tangga itu sebelum pada akhirnya dia milih untuk bercerai. Ojo dinyek. Ketika ngelihat anaknya orang lain diuji oleh Allah kena narkoba, kena ini, judi online, ketangkep polisi, begini. Ojo dienyek. Itu perjalanan hidup dia yang memang telah menjadi catatan takdir dari siapa? Allah. Nah, maka kita perlu satu modal yang namanya apa? Sabar. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keberapa? 35. Allah memerintahkan kita untuk sabar seperti sabarnya ulul azmi. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan yang kehilangan anaknya meninggal dunia. Jadi anaknya meninggal dunia, masih kecil anaknya. Maka perempuan itu apa? Nangis di atas kuburan anaknya. Nangis terus tidak berhenti. Dia merasa menyesal, kenapa kok anakku wafat. Sekarang mau nangis, banter-banterin nangis, iso balik ke anaknya. Tidak bisa. Sekeras-kerasnya dia dengan perasaan sedihnya, kembali itu anak. Enggak juga. Maka yang meringankan apa? Ya justru sabarnya itu. Maka ketika Rasulullah melihat perempuan itu nangis di atas makam anaknya, Rasul bilang cuma dia. Cuma dua. Nomor satu, fal tasbir. Nomor dua, wali tahtasib. Hendaknya kamu sabar dan mintalah pahala dari Allah atas ujianmu ini. Di sini menunjukkan bahwa ujian itu, Bu, itu mendatangkan pahala. Saya tanya, ayo yang di belakang jawab. Kalau enggak jawab, enggak boleh pulang. Balik SD mana ini? Ayo, orang kena musibah dapat pahala ketika sabar atau walaupun tidak sabar tetap dapat pahala. Ada musibah. Terus Anda gak sabar, ngersulong, grundel, dapat pahala apa enggak dari musibah tadi? Atau dapat musibah, na'udzubillah, la qadarullah, kemudian Anda sabar, baru dapat pahala, iya? Nah sekarang, begini Bu, jawabannya para ulama. Para ulama itu mengatakan pendapatnya terbagi dua. Ada ulama yang mengatakan musibah secara zatnya, zat itu apa? Ya, bendanya itu mau disabari atau tidak dapat pahala dan menggugurkan dosa. Jadi tidak peduli orangnya sabar atau tidak, ada pendapat yang seperti itu. Tapi kalau orangnya sabar, maka dia dapat tambahan pahala dari sabarnya. Dan ini sepertinya pendapat yang paling ringan untuk kita. Jadi musibah itu kan gak enak. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu yang tidak nyaman, kemudian Allah tidak ngasih bayaran. Itu tidak mungkin. Nah maka dengan itu,
Kalaupun ada orang kena musibah dan dia tidak sabar, insya Allah tetap untuk pahala musibahnya tadi. Kerosok gak enak itu oleh Allah dijadikan penghapus dosa. Tapi kalau dia mampu sabar, ridho, ikhlas, nerimo, pasrah, maka itu pahalanya berbeda lagi. Wes musibahin nekak nih pahala, ketambahan sabarin nambahi pahala. Nah, tapi kalau bisa, yo setiap ada musibah harus mampu sabar. Nah, sekarang kita baca ayatnya. Surah At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin. Ini isimnya isim nakiroh. Apapun bentuk musibahnya. Mau yang kecil ataupun yang besar. Termasuk bentuk musibah itu apa sih, Bu? Kesel, sumpet, apa lagi? Sakit, pikiran abot, itu semua bentuk musibah. Yang tidak mungkin semua itu tidak ada pahalanya. Nah, sekarang lihat At-Taghabun ayat 11. Apapun musibah yang terjadi, illa biiznillah. Tidak mungkin terjadi kecuali atas izin dari siapa? Allah. Sing tenang, Bu. Sing tenang. Allah itu maha baik. Tidak ada yang lebih baik kepada Anda yang bisa mengalahkan kebaikannya Allah. Hatta ibu kita masing-masing. Itu api isi luwe api Gusti Allah. Ada cerita seorang tabi'in. Ditanya tentang api Gusti Allah. Pertanyaannya begini. Mas, milio mas. Panjenengan nanti di akhirat, kalau wafat, kemudian bangkit di padang mahsyar, kemudian berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Disuruh milih, panjenengan kinten-kinten, kira-kira milih dihisap oleh Allah atau dihisap oleh ibu panjenengan. Kalau orang nggak ngerti ilmu, Bu, karuan dihisap karo ibuku, karena ibu itu apa? Alah wis kurang luwe, serapopo. Alah iya, tak ewangi. Oh serapopo nak mulio. Itu ibu. Tapi kalau orang punya ilmu, dijawab sama tabi'in tadi, milih mana? Dihisap oleh Allah atau dihisap oleh ibumu? Dia bilang apa? Akid, akhtarullah. Jelas saya milih dihisap oleh Allah. Kenapa? Karena saya yakin Allah jauh lebih baik. Bahkan Allah yang paling baik, bahkan Allah yang maha baik kepadaku melebihi semua manusia yang sayang kepadaku. Itulah baiknya Allah. Maka ketika Allah mendatangkan musibah, Allah mengizinkan musibah itu datang. Dan ingat, Bu, musibah itu datang bukan dari musuh, tapi datangnya dari Allah yang mencintai panjenengan. Kalau datangnya dari musuh, ya mesti, Bu, musuh menginginkan Anda apa? Binasa, hancur, celaka, ya kan? Tapi kalau datangnya dari Allah, Allah itu datengin musibah karena apa? Iku dijewit. Kok wis suwe gak tahajud? Dijewit. Kok ketoke wis suwe gak poso? Dijewit lagi. Tek. Kok ketoke wis suwe gak sedekah? Dijewit lagi. Tek. Kok ketoke wis suwe salatmu gak kadek? Nangis. Nah, maka karena Allah sayang, Allah kepingin narik kita. Lah kita ini gak dikai musibah gak ketarik. Toko rame, selfie bentino, live TikTok, toko nih kobongan, baru melbu Masjid Ahmad Yani. Oh, ya Allah, dosa apa? Lu kok dosa apa? Wakeh dosamu. Sampai takon dosa apa itu ya dosa itu. Wes dosa kok gak sadar gitu loh ya. Nah, maka terkadang Allah itu mendatangkannya itu bentuk kasih sayang dari Allah, karena Allah kepingin kita mesra lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Lihat, ada kalimat iman di situ. Sekarang saya tulis cek jelas panjenengan. Supaya panjenengan tahu apa kaitannya antara sabar dengan takdir dengan perkara
iman atau tauhid. Waman yu'min billahi yahdi qalbah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Lihat, ada kalimat apa di sini? Yu'min. Imannya kepada siapa? Allah. Dan ini berkaitan ayat tentang musibah. Berarti orang yang imannya kepada Allah kuat, ketika musibah itu terjadi, apa yang dia dapatkan? Allah akan memberi petunjuk kepadanya untuk dua. Tulis. Apa petunjuk Allah ketika terjadi musibah untuk mereka yang beriman kepada Allah? Kan musibah itu orang beriman ya kena, orang yang tidak beriman juga kena. Tapi kalau musibah itu yang mengenai kepada orang beriman dan imannya kuat, maka apa yang terjadi? Allah akan berikan kepadanya dua perkara. Allah akan memberikan petunjuk dalam bahasa kita, kalian Gusti Allah dituntun. Kini lule nggonele, lewati kini lule, dalane iki le, carane ngene le. Itu kalau pakai bahasa kita. Maka Allah kasih dua. Nomor satu, yahdi qalbah. Hidayah yang Allah masukkan ke dalam hati, itu hidayah tentang apa? As-sabru. As-sabru. Anda oleh Allah diberi kemampuan untuk sabar. Diberi kemampuan untuk apa? Sabar. Jadi orang kalau kena musibah dan orangnya timpa kesulitan, dia bersabar. Maka Rasul mengatakan apa? Bukan orang Islam. Ajaban li amril mu'min. Orang yang beriman. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada orang yang terkena musibah dan dia beriman? Al-itmi'nan. Itmi'nan. Apa itmi'nan itu? Atine tenang. Yang kedua itmi'nan. Dikasih apa? Tenang. Yang pertama dulu. Sabar. Tenang. Yang pertama dulu. Sabar. Contohnya siapa? Orang yang beriman, kalau kena musibah mesti sabar. Ingat perempuan hitam dengan penyakit ayan di tubuhnya, ketika datang sama Nabi Muhammad, minta didoakan supaya sembuh. Nabi Muhammad bilang apa? Kalau mau, tak doain sembuh. Tapi kalau mau, kamu sabar dan ganjaranmu surga. Perempuan itu milih apa? Sabar. Pertanyaannya, kenapa kok dia mampu sabar? Karena dia mengimani adanya surga yang oleh Nabi Muhammad dijanjikan. Maka orang kalau imannya kuat, yang oleh Nabi Muhammad dijanjikan. Maka orang kalau imannya kuat, sabarnya mesti metu. Tidak ada orang imannya kuat ngamuk. Tidak ada. Kenapa? Sengaja saya ngageti kok emang. Nah, itmi'nan. Ketenangan. Sekarang contoh tenang, contoh sabar sudah ya. Perempuan berkulit hitam. Dia milih sabar karena apa? Imannya kokoh. Dia yakin bakal dapat surga. Jadi panjenengan ojo khawatir bu, sabari panjenengan itu tidak akan sia-sia. Yakin, wes masa lalu tidak mungkin bisa berubah. Yang bisa berubah apa? Menyikapinya untuk masa. Nah itulah bu pentingnya iman. Barang siapa tidaklah terjadi musibah kecuali atas izin Allah. Dan orang yang iman kepada Allah, Allah jamin. Kalau ada musibah, Allah beri petunjuk ke dalam hatinya. Apa petunjuknya? Nomor satu, Allah tuntun dia untuk mampu sabar. Nomor dua, Allah tuntun dia untuk tetap memiliki hati yang tenang. Faham adik-adik? Nah, maka imannya kudu ditoto. Lah iman gak ditoto ya eman-eman, Bu. Karena orang hidup di dunia loh, Bu, ndak ada jaminan enak terus. Iya apa ndak? Ndak ada jaminan. Wong terkadang ya, mudah-mudahan tidak. Terkadang musibah itu datangnya tidak disangka dan diduga. Disangka dan dinyana ya, Masya Allah. Matur suwun, Mbak. Panjenengan Masya Allah loh ya.
Ini bahasa Jawa campur Indonesia ini. Tidak disangka dan dinyana. Iku perasaan bahasa Jawa deh, Mbak. Gak dinyono-nyono yo. Kok jadi nyana ini apa ini ceritanya ini? Sudah wis, tidak usah dibahas. Sekarang lihat. Alqamah. Alqamah itu seorang tabi'in. Seorang apa? Tabi'in. Jadi tokoh tafsir dari kalangan tabi'in. Dia menafsirkan ayat ini. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa tafsirnya Alqamah? Huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Waduh, kalimat ini sabar, sabar, sip, mantep, materinya kok yo pas. Ya, sabar insyaallah, Masya Allah. Huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallimu. Jadi kata Alqamah, ayat ini berbicara tentang siapa? Seorang manusia yang terikapnya apa? Fayardo. Akhirnya orangnya ridho, rapopo. Apa? Ridho. Wa yusallimu, dan kemudian dia pasrah. Ridho dan pasrah. Maka ayat itu mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk kepada hatinya. Menurut Alqamah petunjuknya dua. Nomor satu, ar-ridho. Ridho. Nomor dua, at-taslim. Ridho dan pasrah. Itu petunjuk yang Allah berikan untuk orang yang kena musibah dalam keadaan orangnya beriman. Orangnya akan diberi petunjuk untuk ridho, dan Allah beri petunjuk kepada dia untuk pasrah. Sekarang kita baca berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu mengatakan, Ithnani finnas huma bihim kufrun. Hati-hati. Ada dua perkara yang terjadi pada manusia. Kalaulah perkara ini terjadi kepada mereka, maka dihukumi apa? Kafir. Ini tidak ringan loh, Bu. Dihukumi apa? Kafir. Ada dua perkara yang masih dilakukan manusia, padahal keduanya termasuk kekufuran. Nomor satu, at-ta'nu fin nasabi. Mencela garis keturunan orang lain. Ngenyek. Wong di, bapakmu sopo, buyutmu sopo. Alah, darahmu bukan darah biru. Ra usah kumpul rene. Oh, iki turunane pelarian iki. Oh, iki turunane kuli. At-ta'nu fil ansab. Kalau di tempat kita sekarang apa? Itu biasa beda-beda nih. Jawa, Sunda, Arab, iki segala macam. Itu at-ta'an fil ansab, itu termasuk perkara jahiliyah yang apabila itu ada bisa jadi kufur. Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh mencela nasab? Karena kita tidak pernah bisa milih mau lahir dari siapa. Betul apa enggak? Panjenengan bisa milih mancung pesek? Bisa? Ya le operasi yo iso. Gawakno 12 senti yo. Wih, 12 senti. Masya Allah. Anda tidak bisa bayangin itu. Hidungnya 12 senti pakai cadar, melengkung cadarnya ini. Masya Allah, mentiung ya. Tapi gak mungkin lah 12 sentian. Sudah, tidak bisa milih. Maka tidak boleh mencela orang karena nasabnya. Oh Jawa, oh Jawa. Oh Madura, oh Madura ya anu. Mesti apa? Madas itu apa? Madas, Madura asli. Boleh. Sudah. Yang kedua apa? Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Kalau orang Arab jahiliyah dulu, kalau perempuan ditinggal suaminya wafat, ngeplak-ngeplak pipi nih. Pok. Tujuannya apa? Menunjukkan bahwa meninggalnya kamu lebih menyakitkan bagi saya dibanding saya menampar. Menunjukkan apa? Tidak ada fungsinya saya cantik kalau kamu sudah mati. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Menyobek, bukan baju, kantong. Jadi kantongnya itu disuai. Menunjukkan apa? Tidak ada lagi yang mampu memberi rezeki setelah kamu
wafat. Itu dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi mereka niyah itu meratapi mayat bapak itu. Na'udzubillah. Ayahnya meninggal, katinang kuburan ditarik-tarik, pendusone ojo Pak, aku ra iso urip lah sampean, aku melo. Jadi saya pernah ngomong, enggak tahu di Malang apa di Kediri apa di mana. Jadi kalau ada perempuan, itu kan memang perempuan itu makruh Bu ikut ke kuburan. Bukan masuk kuburan loh ya. Ikut ngubur itu loh Bu. Karena apa? Umumnya yang ngubur siapa? Laki-laki. Nanti Anda bakal campur laki-laki sebanyak itu. Yang kedua, dikhawatirkan juga perempuan itu tidak mampu menahan diri, nawangi segala macam, dan kejadian. Ketika ada seorang istri ditinggal wafat oleh suami satu-satunya, betul ya? Mau berapa suaminya? Kalau suami kan cocok ya. Seorang suami ditinggal wafat oleh istri ketiganya misalkan. Nah, ini satu-satunya garok liane. Terus jerit-jerit, Rojo, aku melok mas. Tapi si ising ngeduk. Coba ini pisah lah wis. Lah kok te melok itu loh. Aku karuan, boleh kate melok, gak usah jegur. Lunggu otok di kini, saat durungnya maghrib mulai. Wajib mulai. Kenapa? Keweden. Saya pernah sekali, tak cerita nih ya. Ini orang lain belum pernah tak cerita nih, panjenengan toh ini. Maka jangan cerita-cerita lagi ya. Saya ziarah ke makam anak saya. Saya lupa hari apa. Pokok pagi-pagi sekitar jam 8 itu. Saya duduk di situ. Dan saya sering duduk itu kroso tenang ya 5 menit. Kadang-kadang bahkan sampai 20 menit. Kadang-kadang sampai gak kroso setengah jam. Duduk santai. Nuansanya enak itu loh, tenang gitu. Karena pemakamannya belum penuh. Mas ini ada sosok putih berdiri. Waduh, geblak saya Bu. Kewake, Masya Allah. Geblak saya duduk di dingklik kecil itu. Geblak saya Bu. Tak kira metu temenan ini jenazahnya. Ternyata apa? Wong nyekar. Pakai baju koko putih, kopiah putih, sarung putih. Rupanya mari moco Yasin di pinggir kuburannya entah ibunya atau bapaknya siapa. Ini pas ketika saya masuk, saya tidak kelihatan orang itu. Pas wonge ngadeg, wih setane metu. Orang ternyata Masya Allah, Masya Allah. Sudah, lanjut. Astagfirullah. Maka yang sesuai dengan materi kita di sini dalam hadis ini, meratapi orang. Karena meratapi orang mati itu mencerminkan apa? Dia tidak sabar atas tayuafiyah bihi yaumal qiyamah. Hadis ini artinya begini Bu. Allah itu kalau senang kepada seorang hamba, Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Apa yang terjadi? Allah percepat hukumannya di dunia. Supaya nanti di akhirat, sudah selesai hukumannya dia, di akhirat tinggal seneng. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan, Allah tahan hukuman dari seorang hamba supaya hukuman itu semakin keras nanti di akhirat. Nah, termasuk hukuman di dunia untuk orang yang Allah cintai, untuk orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, itu dikasih musibah. Maka kalau sedang kena musibah, sakit, sedih, duie, entek, apa lagi? Suami diambil. Anda kalau milih yang 4 ini milih yang mana? Milih yang suami diambil orang apa bangkrut? Oh, karuan suami diambil orang. Bagus Bu, top, luar biasa. Ini perempuan independent woman betul panjenengan ya, Masya Allah. Apa suami itu ya? Gak gari warak. Ya tobat loh Bu, ya Allah Bu. Suami masih ada tapi kan? Ini saya potong videonya, saya kirim ke suami panjenengan. Astagfirullahaladzim, gak guyon aja ya. Maka begini jamaah. Maka dengan itu, apa kok sampai suami tadi? Didahulukan hukumannya sama Allah. Termasuk bentuk hukuman itu apa? Musibah. Maka kalau kena musibah, yang ridho, yang sabar, yang pasrah, yang ikhlas. Sabar. Karena apa? Boleh jadi Allah sayang kepada panjenengan supaya hukumannya entek di dunia, di akhirat kari kipas-kipas, angin-angin, leyeh-leyeh. Sudah, terakhir penutup. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Jadi orang itu, kalau Anda lihat uripe kok ketok
gak tahu pena. Ada ndak panjenengan punya teman seperti itu? Kok ketoke uripe gak tahu? Atau jangan-jangan bukan teman, panjenengan sendiri mungkin. Wes kok uripe pindah dari satu kesulitan menuju kesulitan yang berikutnya. Dari satu musibah berikutnya. Maka apa yang terjadi? Semakin berat itu ujiannya, maka insya Allah, yaitu semakin besar ganjaran yang dia terima. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Manusia di dunia ini yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kenapa para nabi ujiannya paling berat? Karena Allah menyiapkan untuk mereka ganjaran yang paling besar. Maka kalau panjenengan menganggap kok ujianku abot eram yo, bojoku iki 100 bobote abot. Kok jadi bobote ya? Sudah. Kok kenapa? Suaminya berat. Kok ujianku berat sekali? Maka jangan khawatir. Allah Maha Adil. Beratnya ujian yang Anda rasakan itu menjadi apa? Potensi pahala yang besar. Sudah. Kandungan bab ini sebenarnya. Kandungan bab ini yang pertama, tafsir Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, sabar terhadap cobaan termasuk iman kepada Allah. Ancaman keras terhadap orang yang memukul pipi, merobek pakaian, karena itu bentuk ketidaksabaran atas takdir dari hamba, yaitu Allah memberikan ujian-ujian kepadanya. Yang ketujuh, dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cobaan, karena kalau dia tidak ridho, maka Allah akan murka kepadanya. Yang terakhir, pahala bagi orang yang ridho. Apa pahalanya? Allah pun akan ridho kepadanya. Ngoten nggih, Bu? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dapat gimana? Gimana? Pakai ini aja, nonsel. Iya. Nah. Bagus. Ini pertanyaan bagus. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, tolong saya jangan dihukum kalau saya salah atau kalau saya alpa atau lupa. Boleh nggak berdoa seperti itu? Padahal kalau nggak dihukum artinya Allah nggak cinta. Itu beda konteks. Kalau doa, Bu, tidak boleh doa yang jelek. Kalau doa, tidak boleh doa yang jelek. Ya Allah, hukumlah saya. Ya malah keliru. Tidak boleh. Contohnya ada seorang laki-laki di zaman Nabi, sakaratul maut. Berat. Kemudian dia ngomong, ya Allah, kalau beratnya sakaratul maut ini karena dosaku, menisan ya Allah, abot nibisan. Supaya dosaku habis. Apa kata Rasulullah? Wallahi la tuti. Kamu tidak kuat. Terus Rasulullah bilang apa? Idza sa'altumullah fas'alullah al-afiyah. Kalau memang kamu masih bisa berdoa, donga sing api-api. Donga sing api. Mari kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insyaallah hari Kamis ba'da asar kembali kajian kami di Masjid Ahmad Yani.